Kemudian Jin Gu berkata kepada Jin Si, berhenti menggerutu, bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh kolam darah itu. Kemungkinan anggota suku lain akan wassalam di tempat itu jika mereka turun. Meskipun tempat itu adalah tanah harta karun, itu juga merupakan tempat yang mengerikan. Jin Gu melengkungkan mulutnya saat dia berbicara kepada Jin Si. Meskipun akhirnya saya terkena racun api di seluruh tubuh saya akhirnya naik dari dojong bintang 5 menjadi dojong bintang 7 dalam 10 tahun yang singkat ini. Peningkatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Bisa dikatakan, saya tidak rugi. Jin Si tersenyum saat dia menjawab, jika kamu tidak bertemu Xiaoyan, kemungkinan kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita memperkerjakannya, ucap Jin Gu. Jin Si tersenyum ketika mendengar kata-kata Jin Gu. Dia perlahan berdiri dan pandangannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya saya berpikir untuk menggunakan kolam darah itu untuk merawat para ahli di suku saya. Namun dari kelihatannya sekarang, saya perlu merencanakannya dengan hati-hati. Jin Si menghela napas setelah mengucapkan kata-kata itu. Kata-katanya mengandung sedikit kekecewaan. Di sisi lain, 8 sosok manusia berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Ada juga sedikit pertengkaran di antara mereka. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Saya mengatakan bahwa kita harus mengurutkan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus secara sukarela untuk mundur. Bagaimana menurutmu? Seorang pria berpakaian putih yang memiliki penampilan jahat tertawa saat pandangannya melihat ke semua orang sebelum akhirnya melesat ke arah Nalan Yanran. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar kata-kata pria berpakaian putih itu. Namun mereka tidak membuka mulut mereka. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya menggosok rumput putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang. Cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun karena dia telah membawa saya ke sini dengan banyak kesulitan, secara alam tidak mungkin bagi saya untuk berhenti di sini. Xiaoyan bisa membuat saya berhenti, tetapi kamu tidak bisa. Yang kamu lakukan adalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki? Menjadi beban orang lain dan membiarkan orang lain bermain denganmu hanya untuk kolam darah gunung surga, itu sama sekali tidak bermanfaat. Pria berpakaian putih itu dengan ganas tertawa kepada Nalan Yanran. Nona Peng, Mu Qingluan dan 2 ahli lainnya tidak join dengan baku mulut mereka saat ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan mata mereka ke arah mereka. Oleh karena itu, tatapan mereka semua melihat ke arah mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sangat suram ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berpakaian putih itu. Dok yang kuat dengan cepat mengalir di tubuhnya. Setelah itu, emosi naik dari matanya saat dia menatap pria berpakaian putih itu. Namun, sebelum dia bisa baku hantam dengan pria berpakaian putih itu, sebuah tangan dengan lembut mendarat di pundaknya. Suara yang membuatnya tenang juga dengan jelas terdengar. Sepertinya, diskusi kalian tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Nona Feng dan 3 ahli lainnya dengan cepat membalikkan mata mereka. Mereka menatap Xiaoyan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan saya mengurus curut ini. Xiaoyan sedikit tersenyum ke arah Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju menatap pria berpakaian putih itu. Dia berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu lebih baik baginya untuk mundur? Ekspresi pria berpakaian putih itu menjadi suram ketika dia melihat Xiaoyan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan tekad di hatinya dan tertawa ganas. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya itu, haruskah dia tidak melepaskan 8 tempat yang tersisa ini? Apakah ada orang lain yang mempermasalahkan hal ini? Xiaoyan menoleh. Tatapannya perlahan melihat semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Nona Peng dan yang lainnya tidak mengatakan apapun di depan mata Xiaoyan yang ganas. 2 ahli yang tersisa juga tidak berani berselisih dengan Xiaoyan. Karena itu, mereka tidak ada yang berani berbicara. Hanya ada 8 tempat, tetapi ada 9 dari kita di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat Xiaoyan sebelum dia akhirnya berteriak. Xiaoyan memeringkan kepalanya ketika mendengar kata-kata pria berpakaian putih itu. Dia melangkah maju dan suara gemuruh muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih itu dengan cara seperti jurik. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat dia melihat gerak-gerik Xiaoyan. Oleh karena itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara gemuruh muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru
saja mengambil langkah mundur ketika sosok Xiaoyan mengikuti belakangnya seperti jurik. Segera, pukulan seperti gemuruh merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berpakaian putih itu. Kruk, seteguk udara segar menyembur saat tubuh pria berpakaian putih itu terpental mundur. Segera, tubuh pria berpakaian putih itu bertabrakan dengan batu besar dan dia langsung wassalam. Sekarang hanya ada 8 orang yang tersisa, ucap Xiaoyan. Dia perlahan berbalik dan wajah ganasnya dengan cepat meleleh. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, apakah tidak ada jumlah orang yang tepat sekarang? Tatapan Nona Feng melihat wajah Xiaoyan. Dia dengan ganas tertawa. Kamu sangat sombong. Sepertinya pavilion petir angin saya tidak dapat dibandingkan denganmu ketika melakukan hal sadis seperti itu. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi ejekan dalam kata-kata Nona Feng. Dia berkata, ini hanya kasus lemah yang dimakan usia. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada pavilion petir angin karena telah menggerakkan beberapa elit dojong untuk mengepung saya. Seseorang kemungkinan akan wassalam jika menghadapi pasukan seperti itu. Jika kolam darah Gunung Surga tidak akan muncul, saya benar-benar ingin baku hantam denganmu untuk melihat tingkat apa kekuatanmu di gunung mata surga ini, ucap Nona Feng. Matanya ganas saat dia menantang Xiaoyan. Jika Nona Feng ingin mencobanya, saya bisa melakukannya kapan saja. Xiaoyan tertawa pelan. Sikapnya yang benar-benar tidak peduli membuat Nona Feng marah. Namun, Nona Feng hanya bisa menekan amarah di hatinya ketika dia melirik mulut gunung berapi. Xiaoyan mengabaikan Nona Feng setelah melihat bahwa dia menjadi diam. Dia pelan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ketenangan di dalam hatinya. Apakah ini dia nggak menuai apa yang aku tabur? Suara lembut terdengar dari mulut Nalan Yanran. Namun, itu secara kebetulan memasuki telinga Xiaoyan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengan Xiaoyan ke puncak lereng. Nalan Yanran merasa malu-malu kucing ketika dia merasakan Xiaoyan berjalan di dekatnya. Dia perlahan berbalik dan menatap punggung cungkring Xiaoyan. Namun, ketika dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar di langit. Suara gemuruh yang tiba-tiba muncul ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral warna-warni yang sangat besar juga muncul di mulut gunung berapi. Sementara spiral warna-warni itu perlahan berputar, Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan energi gila yang sangat menakutkan berkumpul di langit. Apakah kolam darah akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa ini di langit. Mengikuti penampilan pusaran energi ini, warna-warni yang sangat besar di langit di sekitar mereka mulai bergejolak. Gelombang energi mengalir ke pusaran itu juga menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana mengikuti peningkatan kecepatan putaran spiral ini. Suara-suara siulan juga terdengar di puncak gunung ketika badai itu menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal pada beberapa batu besar di tengah gelombang suara cici. Sementara itu, dog yang kuat melonjak keluar dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti patung yang berdiri di lereng yang tinggi. Ukuran energi spiral menjadi lebih besar di langit dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin mengerikan. Pada saat tertentu, kecepatan putarannya akhirnya berkurang. Segera, spiral berhenti sejenak sebelum cahaya yang mencolok tiba-tiba meletus di tengah spiral. Spiral energi tiba-tiba berhenti ketika cahaya yang mencolok ini muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki memancarkan ledakan seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral dan menuju ke mulut gunung berapi di bawah ini. Ekspresi kelompok Xiaoyan sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, ia mendarat dengan keras di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara besar terhempas dan batu-batu aneh di sekitarnya segera meledak terpisah. Kaki kelompok Xiaoyan bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 20 meter. Baru saat itulah, mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat puncak gunung yang menjadi kosong dalam sekejap mata dan tanpa sadar mencekak keringat dingin di dahi mereka. Mereka mengangkat mata mereka dan bisa melihat bahwa mulut gunung berapi itu meresap dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat dan padat juga bergejolak di dalamnya. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk memasuki kolam darah Gunung Surga. Silakan bergerak. Sosok Jinji melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus melan emas besar juga mengikuti belakangnya. Kegembiraan yang girang langsung melintas di mata Nona Feng dan yang lainnya ketika kata-kata Jinji terdengar. Tubuh mereka bergerak dengan cara seperti kilat dan berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang ke mulut gunung berapi. Xiaoyan melirik Nona Feng dan yang lainnya saat mereka dengan gila menyerbu ke mulut gunung berapi. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih tangan Nalan Yanran di belakang,
belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat menembak ke depan. Ingat, jangan pergi terlalu jauh di dalam kolam darah gunung surga. Kamu harus dengan cepat menyerap energi itu begitu kamu masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran saat dia melaju ke depan. Baiklah, Nalan Yanran tidak marah ketika Xiaoyan menariknya. Sebaliknya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menunggu saya setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin perlu waktu yang cukup lama. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia mengucapkan beberapa kata itu kepada Nalan Yanran. Setelah itu, matanya melihat mulut gunung berapi dan keheranan muncul di wajahnya. Pada saat ini, mulut besar gunung berapi dipenuhi dengan energi yang padat dan penuh dengan warna-warni. Itu tampak sangat cantik. Selain itu, hal yang paling menarik adalah kolam merah yang mencolok di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang jauh, kelompok Xiaoyan masih bisa melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga dipenuhi dengan cairan merah yang aneh. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang melimpah. Apakah itu kolam darah gunung surga? Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.